Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha atau Idul Kurban. Saudara-saudara kita yang ada di Makkah dan nanti akan melaksanakan haji sudah sampai di sana. Bagi kita yang tidak melaksanakan haji, di hari Arafah berpuasa. Terus di tanggal 10 puncaknya adalah hari Nahar, yaitu penyembelihan hewan kurban. Setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, dalam kesempatan pagi ini saya bawakan beberapa permasalahan seputar kurban, karena ada beberapa pertanyaan dari jamaah, dari panitia kurban, dari takmir masjid yang menanyakan tentang beberapa permasalahan seputar kurban. Yang menjadi dasar ketentuan kurban itu bahwa kurban itu satu kambing atau satu domba itu sah untuk satu orang. Kemudian satu sapi atau kerbau itu sah untuk maksimal 7 orang. Jadi kalau kurang dari 7 tetap boleh. Yang tidak boleh lebih dari 7. Satu unta itu juga sah untuk maksimal 7 orang menurut jumhur ulama. Nah, dalilnya berasal dari hadis sahih tentang para sahabat yang patungan unta dan sapi untuk 7 orang pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jabirin qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil hudabiyati al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'ah. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Ini ada dalam Sahih Muslim, hadis nomor 1318. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih utama? Kambing atau patungan sapi? Karena ini juga banyak yang menanyakan lebih utama kambing atau sapi. Kira-kira lebih mahal kambing atau lebih mahal sapi? Sapi. Berarti lebih utama sapi. Kenapa utama kambing? Nah, ini permasalahan yang seringkali menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Artinya memang ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa 7 kambing itu lebih utama. Sebagian ulama mengatakan bahwa
darah sembelihan itu menjadi lebih banyak. Kalau ada 7 orang, daripada patungan sapi, mending masing-masing 1 kambing. Orang yang berkorban dia sendiri yang menyembelih korbannya. 1 nyawa untuk 1 orang. Orang yang berkorban menyembelih berarti yang disembelih lebih banyak. Kalau menyembelih 1 sapi berarti hanya menyembelih 1. Kalau menyembelih 7 kambing berarti yang disembelih 7. Nah, berarti ini lebih utama. Siarnya menjadi lebih tampak karena yang disembelih 7. Kalau misalnya korban di tempat kita berapa? 7 sapi. Padahal 7 sapi itu berapa orang? 49. Kalau mengatakan 49 kambing, agak banget. Nah, ini ada korban. Kemarin kita mengisi pelatihan di Puluhan Sawangan untuk melatih orang-orang supaya bisa menyembelih dengan ketentuan syar'i sah. Karena yang akan dikorbankan 800 ekor kambing. Kalau 800 ekor kambing yang menyembelih berapa orang? Ini kalau hanya petugas yang menyembelih nggak cukup waktunya, maka mengajak relawan, mengajak masyarakat supaya bisa menyembelih kambing yang sah menurut syariat, mengucapkan basmalah, 4 jalur darahnya terpotong, kemudian halqum mari, saluran nafas, saluran makan itu juga terpotong. Malah itu yang wajib. Tiap orang itu nanti mempunyai sembelihan sendiri. Nah, karena itu jika mampu 7 kambing dianggap lebih afdol daripada patungan sapi. Karena kalau orang berkorban kambing itu kan biasanya 5 juta, 4 juta. Kalau patungan sapi 3,5. Berarti lebih bagus korban kambing. Pendapat yang kedua, sapi itu lebih utama karena lebih besar nilainya. Sebagian ulama melihat bahwa sapi itu lebih mahal. Iuran sapi sekarang ini kisarannya 3,5 juta sampai 4 juta, kisarannya segitu. Bagi masyarakat kadang-kadang 3,5 atau 4 juta itu ya nggak ada uangnya. Misalnya adanya 2 juta, 2 juta beli kambing bisa Bapak-bapak? Bisa nggih. Ya. 2 juta itu ternyata bisa korban kambing. Jadi kalau kita patokannya korban sapi 3,5, kita nggak punya uang. Uangnya nggak cukup. Akhirnya kenapa? Nggak jadi korban. Padahal dengan uang 2 juta bisa korban kambing. Bahkan yang 1,5 pun ada. Terus, tetapi para ulama yang melihat bahwa sapi itu lebih utama karena selain lebih mahal, itu ukurannya lebih besar dan dagingnya juga lebih banyak sehingga manfaatnya itu tersebar luas. Masyarakat yang menerima daging korban itu lebih banyak
lebih banyak orangnya dan lebih banyak dagingnya. Nah, dari sini mereka menilai bahwa satu sapi juga utama. Nah, kemudian pendapat yang banyak dipilih itu kalau biaya terbatas, ingin meringankan atau lebih praktis, maka patungan sapi itu menjadi lebih baik dan sah. Saat ini menjadi tren di tempat kita kalau kurban itu kurban sapi. Tapi kembalinya kepada kondisi kita masing-masing. Kalau misalnya kita tidak bisa atau tidak mampu untuk iuran sapi dan kita mampu membeli kambing, ya beli saja kambing untuk dikorbankan. Atau misalnya kita punya kambing sendiri, ya, memelihara sendiri, kemudian kita korbankan. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah pahala patungan sapi itu dibagi? Ya, dibagi. Nah, setiap peserta mendapatkan pahala korban, insya Allah. Namun ada rincian penting yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa dalam patungan sapi itu maksimal 7 orang. Jangan iuran sak kampung terus dibelikan satu sapi, atau iuran satu jamaah, atau iuran sak sekolahan. Nah, kemudian diberikan sapi, meskipun sapi itu harganya 30 juta atau 40 juta, tapi hasil patungan banyak orang. Nah, mestinya ini maksimalnya hanya 7 orang. Terus semua peserta itu harus berniat ibadah korban. Nah, karena bisa jadi ada orang yang ikut andil dalam korban, akan tetapi tidak berniat korban. Misalnya sekedar untuk mendapatkan daging, atau ada yang niat akikoh. Kalau misalnya kita di kampung ada 6 orang peserta untuk korban sapi, kemudian mendapatkan titipan atau bantuan dari lembaga, misalnya titipan dari sekolah atau titipan dari perusahaan, kantor. Nah, itu hanya yang mendapatkan pahala korban yang berniat untuk korban. Misalnya 5 orang niat korban, kemudian ada 2 orang yang hanya investasi daging, maka yang seperti ini menjadi bermasalah. Apakah ketika kita korban itu boleh untuk satu keluarga? Ya, boleh. Nah, contoh misalnya 1 orang ayah itu berkorban, 1 iuran bagian dari sapi atau 1 kambing. Nah, niat pahalanya untuk dirinya dan untuk keluarganya itu sah dan boleh. Nah, akan tetapi kalau itu merupakan nazar, ya, merupakan nazar, itu menjadi korban yang sifatnya wajib, bukan korban sunnah, tapi korban yang wajib. Nah, maka kalau misalnya seseorang itu sudah berkorban dengan niat nazar, dengan nazar korban kambing, ya tetap harus kambing. Kalau misalnya ini untuk iuran sapi 1 bagian, maka itu pun menjadi wajib bagi dia, karena nazar itu sesuai dengan ucapannya dan wajib ditunaikan apabila itu merupakan nazar yang baik. Terus perlu kita ucapkan,
kita perhatikan nazar, misalnya orang tua atau kita nazar mau berkorban seekor kambing, maka ketika mengatakan berkorban seekor kambing, nanti ketika nazar melaksanakannya jangan ikut patungan sapi, karena nazarnya seekor kambing, maka dia berkorban dengan seekor kambing. Tapi kalau nazarnya hanya besok aku mau korban, kalau aku misalnya sembuh dari sakit, besok aku mau korban. Nah itu boleh, kambing boleh, sapi boleh, karena tidak ada penyebutan. Nah ini nazar. Terus nazar itu nanti juga tidak boleh nanti mengambil bagian dari dagingnya. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, baik itu kambing maupun sapi, ada syarat-syarat yang mesti kita penuhi. Untuk kambing atau domba itu minimalnya 1 tahun. Kemudian domba atau jazaah itu diperbolehkan. Malah sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kambing atau domba jazaah itu belum 1 tahun itu pun boleh. Nah, jadi kalau yang utama pertama sapi, yang kedua kambing. Kalau itu kok tidak bisa, itu kambing setahunan itu boleh, atau yang jazaah itu kurang dari 1 tahun itu pun diperbolehkan. Karena yang dimaksudkan untuk korban itu bukan daging atau darahnya, tapi ketakwaannya. Mungkin ada orang yang meremehkan korban kok kambing domba kecil 9 kilo ada enggak? Enggak ada. Ya jangan dilihat itu ya. Nah, karena ketakwaannya. Terus kalau sapi atau kerbau itu musinnah itu minimal 2 tahun. Jadi 2 tahun sudah genap masuk ke tahun ketiga. Hewan juga harus terbebas dari sakit. Jadi hewan itu harus dalam keadaan sehat, tidak buta, tidak pincang yang parah, tidak sangat kurus, tidak jelas sakitnya, jelas-jelas sakit. Nah, kesimpulan praktisnya bagaimana? Kalau orang itu memilih kambing, itu misalnya dia mampu sendiri, ingin korban pribadi, ingin lebih afdal menurut banyak ulama, maka korbannya korban kambing. Akan tapi kalau dia memilih sapi, apabila ingin patungan, budgetnya terbatas karena nggak bisa beli kambing yang besar, ingin lebih praktis, ingin daging yang lebih banyak dibagikan, nah itu boleh. Jadi keduanya sah, mau pakai kambing atau pakai sapi itu diperbolehkan. Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah korban kambing 7 ditukar dengan 1 sapi? Boleh enggak? Ini ada orang korban kambing ada 7, terus ditukar dengan sapi. Nah, boleh enggak? Boleh. Nah, di dalam fikih
memang ada ketentuan bahwa satu ekor sapi itu dapat menggantikan korban untuk 7 orang, bisa untuk patungan 7 orang. Kalau satu kambing hanya untuk 1 orang, maka secara hitungan pahala keabsahan korban 7 kambing tidak bisa ditukar menjadi 1 sapi. Kedua-duanya sah untuk berkorban. 1 kambing itu ya untuk korbannya 1 kambing dia, 7 kambing ya berarti korban dengan pahala 7 korban untuk masing-masing orang. Kalau sapi ya sama dibagi 7. Tetapi ada rincian yang penting begini Bapak Ibu, bahwa 7 orang patungan sapi itu sah. 7 orang berserikat membeli sapi itu untuk dikorbankan sah. Kemudian 7 orang masing-masing membeli 1 sapi sehingga terkumpul menjadi 7 orang masing-masing membeli 1 kambing, berarti terkumpul menjadi 7 kambing. Maka itu juga sah. Dari sisi jumlah peserta, keduanya sama-sama 7 orang. Dua-duanya sah dan mendapatkan pahala korban. Akan tapi bahwasanya kalau 1 ekor kambing itu hanya mewakili 1 sohibul korban atau 1 orang yang utama. Sedangkan sapi, meskipun 1 ekor sapi itu boleh untuk 7 orang. Nah, dalilnya seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian disebutkan juga di dalam Fathul Qorib itu bahwa waktu tujzi'ul badanatu wal baqaratu an sab'ah. Unta dan sapi itu sah untuk 7 orang. Jadi kesimpulannya, kalau dari sisi pahala, maka 1 sapi itu setara dengan 7 kambing. Itu dari sisi jumlah peserta dan keabsahannya serta mendapatkan pahala masing-masingnya. Akan tetapi kalau ini ditukar secara otomatis 7 kambing kok kemudian menjadi 1 sapi. Nah, dalam hal ini ada rinciannya. Seperti misalnya begini. Ada 7 orang berniat korban kambing. Baru berniat. Kemudian panitia ini kan yang melaksanakan pekerjaan. Daripada menyembelih 7 kambing, menguliti 7 kambing, mending 1 sapi aja, lebih praktis. Sekali sembelih mati, kemudian dikuliti, kemudian bagi-bagi dan hasilnya pun banyak. Maka ada panitia yang menawarkan supaya 7 kambing tersebut diganti, dibelikan sapi untuk korban. Alasannya apa? 1 sapi kan bisa untuk 7 orang. Ada yang membeli, ada yang membawa. Kemudian ditukar, dibelikan sapi. Boleh atau tidak? Boleh. Asalkan semua orang yang 7 orang itu sudah berniat korban dan saling ridho serta setuju untuk dialihkan menjadi sapi sebelum hewan itu dibeli atau ditakyin secara pasti. Misalnya 7 orang, yang 4 bawa kambing sendiri karena memelihara sendiri. Terus aku niatkan, ini kambing ini aku korbankan besok. Tahun ini aku berkorban dengan kambing ini.
berarti itu sudah ditentukan, sudah ditakyin, maka tidak boleh diubah, harus tetap kambing. Tapi kalau misalnya ini saya bawa kambing ke panitia, saya ini berkorban, ini ada kambing saya. Terus panitia, kalau misalnya itu nanti ditukar sapi boleh enggak? Boleh, karena itu belum ditentukan, belum ditakyin. Seperti orang bawa uang, Pak, ini saya ada 4 juta, tolong nanti belikan kambing untuk dikorbankan. Terus panitia ngarahke, gimana kalau 4 juta itu untuk iuran sapi saja? Maka itu boleh, karena belum ditakyin, masih belum beli. Tapi kalau sudah beli, sudah ada kambingnya, sudah ditentukan, sudah ditakyin, maka itu menjadi tidak boleh. Nah, itu. Tapi kalau tadi belum ditakyin, belum ditentukan, maka itu boleh. Nah, dalam hal ini yang perlu kita perhatikan adalah dalam pembahasan udhiyah di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab disebutkan idza ayyanal udhiyata ta'allaqa biha haqqullah ta'ala. Jika hewan korban telah ditentukan, maka terikat padanya hak Allah Ta'ala. Jadi begitu kita ini sudah membeli kambing ini untuk korban, maka kambing itu sudah miliknya Allah. Sama halnya ketika sapi juga begitu. Saya setor uang untuk iuran sapi, ya sudah, itu haknya Allah. Tidak bisa ditukar, nggak bisa terus seenaknya nuker-nuker. Nah, itu nggak boleh, karena itu sudah diniatkan. Nih. Kemudian ada pertanyaan yang keempat, patungan sapi tapi iurannya nggak sama, boleh nggak? Biasanya kan iurannya kan sama. Ada yang iuran 3,5 untuk 1 sapi, ada yang iurannya 37, ada yang 4. Nah, kalau pertanyaannya begini, orang membeli sapi ya untuk dikorbankan, patungannya 7 orang. Sapinya harga 24 juta. 24 juta. Tapi ada yang iurannya 3,5, ada yang iurannya 3 juta, ada yang iurannya 4 juta, ada yang iurannya 5 juta. Satu sapi tapi iurannya enggak sama. Boleh enggak? Boleh, asalkan sama-sama ikhlas dan ridho. Orang yang iuran dengan uang yang lebih banyak, yo ikhlas, yo ridho. Orang yang iurannya lebih sedikit tidak merasa dipermalukan, yo ikhlas, yo ridho. Karena kita itu kan, kalau budaya kita itu kan budayanya rikuh pekewuh. Misalnya kita iuran 3,5. Kalau 3,5 itu kali 7 berapa? 21 ditambah 3,5 berarti 24,5. 24,5.
kok dapatnya sapi 26, berarti kurang berapa? Kurang 1,5. Yang nombok siapa? 7 orang. Terus tomboknya berapa? 1,5 dibagi 7 berapa? 200, masih kurang 100. Wah, nek tambah aku nggak jadi, aku nggak punya uang. Kulo mundur mawon, anak malah jadi masalah. Ya udah, yang 1 juta saya, yang lainnya saya tak ngimbahin 500. Kalau misalnya diambilkan dari kas masjid supaya bisa tetap ada, karena kalau diminta lagi nanti pesertanya keberatan, maka sebagai tombok itu kas masjid diambil. Boleh tidak? Tidak boleh. Sing korban sapa? Enggak boleh. Ya. Kalau panitia yang tombok boleh. Ya karena yang panitia itu karena peserta korban. Jadi tidak ada satu ketentuan bahwasanya ini iurannya harus sama. Jadi bisa. Nah, seperti itu. Nah, yang seperti ini jamaah rahimankullah, yang menjadi dasar itu karena kepemilikan di dalam syirkah atau patungan itu tidak disyaratkan harus sama. Nah, ini disebutkan di dalam Fathul Qorib ini tentang patungan sapi ini, bahwasanya wa tajuzu asyirkatu fil badanati wal baqarati ila sab'ah. Boleh berserikat atau patungan pada unta dan sapi itu hingga 7 orang. Kalau misalnya 7 orang tadi kurang 1,5 juta, kemudian ada 1 orang yang kemudian nomboi 1,5 juta, maka pesertanya 7 atau 8? 7 atau 8? Ada 7 orang berkorban patungan 3,5, dapat sapi 26. Ternyata kurang 1,5 juta, dan para peserta ini nggak mau tombok, maka ada 1 orang yang nomboi 1,5 juta. Maka sapi itu patungan 7 orang atau 8 orang? 8 orang. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang 1,5 juta diambilkan dari mana? Dari orang yang korban. Kalau tidak mampu, sapinya jolke. Ya dapatnya itu. Ya. Kalau masih ada yang di bawahnya ya nggak apa-apa. Tapi yang penting tetap harus memenuhi syarat. Nih. Jadi itu tidak harus sama. Ini tidak harus sama. Tapi maksimal berapa? 7 orang. Nih. Sejak awal itu harus disepakati bahwa masing-masing membeli 1/7 bagian. Maka kalau demikian idealnya ya iurannya sama. Tapi kalau kasusnya seperti itu, sistemnya gotong royong, ada bantu-membantu yang lebih besar untuk menutupi kekurangan yang lain, itu hukumnya sah dan selama mereka itu ridho atau rela. Sekarang permasalahan berikutnya masih berkaitan dengan masalah sapi.
Masih persapian. Nah, ini ada kelompok yang berkorban, iurannya sama. Kebetulan ini ada 2 sapi yang dibeli, iurannya sama, tapi sapinya berbeda. Ada 14 orang atau 2 kelompok, ya, 2 kelompok berarti 14 orang, 1 kelompok 7 orang. Yang satu panitia itu membeli dapat 24 juta, sedangkan yang satu cari yang plek 24 juta itu enggak ada. Masalahnya sapi itu enggak dibuat di pabrik ukurannya segini segitu, enggak. Adanya 26 juta. Jadi di 2 kelompok itu iurannya sama, tetapi sapinya yang satu 24 juta, yang satu 26 juta. Kalau 34,5 juta kali 7 kan membeli 24 juta turah, sisa berapa? 500. Kalau yang 24,5 juta ini dibelikan yang 26, kurang 1 juta, gitu. Nah, terus gimana ini solusinya? Jadi umpama iurannya tidak kurang dan tidak sisa, 14 orang itu cukup untuk membeli yang 24 juta dan 26 juta misalnya, atau 26 dan 28. Yang jelas iurannya sama, tapi perolehan sapinya tidak sama. Kira-kira bagaimana? Boleh atau tidak? Ini juga boleh dan sah. Contoh tadi ya, 14 orang itu kan patungan, dibelikan 2 ekor sapi, padahal 1 sapi untuk 7 orang. 1 sapi untuk 7 orang atau 2 sapi untuk 14 orang. 7 orang berserikat membeli 1 sapi atau 14 orang berserikat membeli 2 sapi. Padha mawon. Masalahnya sapinya itu beda. Jadi kalau bisa masing-masingnya yang untuk membeli 24 juta ya iuran supaya cukup 24 juta. Yang sapinya 26 juta, 7 orang yang lain ya iuran supaya cukup menjadi 26 juta. Ya, tapi kalau misalnya ini sapinya banyak, 10 sapi, padahal ada 70 orang, ya harusnya begitu. Tapi kalau misalnya tercampur seperti ini, harga sapi pertama dan harga sapi kedua itu berbeda, hukumnya tetap sah meskipun iuran tiap orang itu sama, sedangkan kualitas dan harga sapi itu berbeda. Dikarenakan di dalam syariat yang paling penting adalah bahwa setiap sapi maksimal 7 orang. Kalau 2 sapi untuk 14 orang berarti masing-masingnya 7 orang. Kemudian semua peserta berniat untuk kurban.
Dan hewan itu memenuhi syarat untuk kurban. Ada kerelaan antar peserta. Jadi orang yang patungan 24 orang tadi 24 juta ini nanti mensubsidi yang untuk 26 orang. Tetapi itu harus ada kerelaan. Harus rela. Ya, ada kerelaan. Ya meskipun biasanya udahlah pokoknya aku rela, udah enggak apa-apa. Nah, itu boleh. Yang penting ada kerelaan. Misalnya semua orang tadi iurannya 3 juta. Sapi A harga 21, sapi B harga 25. Nah, kekurangan dari sapi B itu akan ditambah dari donatur dari iuran sapi yang A tadi, maka menjadi tidak masalah. Akan tapi bila semua iuran itu disamakan, kemudian sebagian peserta merasa dirugikan karena pembagiannya tidak transparan, tidak ada pemberitahuan, tidak ada kerelaan, maka yang seperti ini menjadi masalah dalam muamalah, bukan masalah pada sah tidaknya kurban. Kalau kurbannya sah, tetapi secara muamalah panitia bersalah. Ya, karena apa? Karena tidak transparan. Pokoknya menteko niki napa dibuat semuanya sama iurannya, entah itu dapat yang besar, dapat yang kecil, kok ada orang yang merasa dirugikan. Nah, maka harus transparan. Nah, kemudian ada masalah lagi, yaitu apakah sejumlah sapi korban kan sudah dibeli ini, misalnya ada 5 sapi, bisa dicampur atau tidak, hingga kemudian tidak diketahui lagi ini sapi milik kelompok siapa dan ini sapi milik kelompok yang mana. Apakah boleh? Boleh, boleh. Tapi memang sebaiknya diberi tanda. Biasanya kalau kita beli di penjual atau di kandang itu sudah ada nomornya. Nomor sekian, ini nomor sekian dititeni. Ini dikalungi ini miliknya kelompok ini. Sapi ini miliknya kelompok ini, sapi ini miliknya kelompok ini. Nah, ketika sudah sampai di tempat kita di kampung, nah ini kan campur. Ini yang mana, yang mana, yang mana? Ini sapi A milik siapa, sapi B milik siapa, sapi C milik siapa? Sebaiknya itu tetap dicatat. Namun misalnya itu tidak ada catatan, ya, kemudian menjadi campur, maka itu boleh. Selama sebelumnya itu sudah jelas ada pencatatan dan penentuan kepemilikan. Nah, maka itu menjadi tidak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah itu apabila itu benar-benar sampai tidak ada pencatatan dan ini tidak diketahui lagi ini milik siapa karena itu belum disembelih, belum dikorbankan. Adapun setelah disembelih kemudian dagingnya campur, itu tidak mengapa. Nah, ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, supaya apa? Jangan menimbulkan sengketa dan juga menjadi gharar atau tidak jelas dan merusak akad. Jadi saya berkorban ini, saya berkorban itu, kelompoknya kelompok yang mana, itu biasanya kita juga ada pencatatan. Nah, yang jadi masalah adalah apa? Yang ketika itu tidak ada pencatatan dan kemudian menjadi gharar, menjadi tidak jelas.
Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam fikih yang terpenting itu adalah takyin saat akad. Penentuan pada saat akad. Akadnya bagaimana? Bukan harus terus-menerus dikawal, ini sejak belinya ini, kemudian sampai di kandang, sampai di penampungan ini, kemudian ini harus disembelih atas nama ini, sampai nanti juga harus dipisahkan. Jadi nanti sapi A, sapi B, sapi C, ini untuk kelompok ini kelompok ini, kelompok ini. Tidak harus begitu. Tapi ketika itu sudah disembelih atas nama orang yang berkorban, kemudian nanti pengelolaannya jadi campur. Nah, jadi ini sapi A, sapi B, sapi C, campur, itu menjadi tidak masalah. Nih. Ya, dalam kaidah fikih disebutkan al-ma'rufu 'urfan kal masyrudil syarta, bahwasanya sesuatu yang sudah dikenal di dalam kebiasaan itu seperti syarat yang disebutkan. Artinya dalam kasus tersebut, kalau dalam prakteknya panitia korban itu sudah lazim menggunakan pencatatan administrasi, biasanya sebelum disembelih, Allahumma inna hadza minka walaka min, disebutkan ini nama siapa, terus bismillahi Allahu akbar, disembelih. Maka itu sah korban atas nama sohibul korban ini. Nah, maka ketika itu sudah tercatat, sudah pada saat menyembelih itu sudah takyin ditentukan ini, ya sudah. Nah, itu sudah sah. Biasanya di beberapa kampung ada, kalau itu misalnya hanya 2 sapi, tetap dipisah. Tapi kalau misalnya korbannya 5 sapi, 7 sapi, 10 sapi, wah ini kalau misalnya jadi 10 tempat, ya memakan tempat yang cukup banyak dan butuh tenaga yang cukup banyak karena satu kelompok untuk 1 sapi. Jadi kalau misalnya dicampur atau tidak sengaja tercampur, itu tidak mengapa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tapi ada beberapa yang tidak boleh, yaitu benar-benar tidak jelas kepemilikan sejak awal. Sejak awal ini tidak jelas ini kambing miliknya siapa, atau sapi ini miliknya kelompok yang mana. Bahkan ada orang yang membawa kambing kemudian pulang, nggak nyembelih, nggak menyaksikan, pokoknya aku ikhlas. Nah, padahal sebaiknya dia sendiri yang menyembelih. Kalau tidak bisa menyembelih, ya mewakilkan dan dia menyaksikan. Jadi jelas ini kambingnya siapa, ini sapi milik siapa. Kemudian tidak jelas siapa peserta sapi yang mana. Ini juga nggak boleh. Jadi harus ada pencatatan. Kalau hal itu terjadi, maka sangat mungkin menimbulkan sengketa atau ketidakjelasan niat di dalam berkorban. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian muncul permasalahan lagi. Kalau dagingnya bercampur, pekorban menerima daging korban yang itu tidak jelas itu dagingnya sapi yang mana. Kayak kecampur ini. Jadi saya berkorban di sapi A, kemudian yang lainnya berkorban di sapi B, sapi C.
Nah karena tercampur, saya mendapatkan bagiannya kan saya nggak tahu, nggak jelas apakah ini bagian dari sapi yang saya ikut iuran di situ atau bagian dari miliknya orang lain. Nah ini bisa terjadi hal yang demikian. Nah kalau dagingnya bercampur setelah penyembelihan, jadi daging yang tercampur setelah penyembelihan nih. Setelah penyembelihan, para perkorban menjadi tidak tahu ini daging dari kelompok sapi yang mana, maka pada dasarnya itu boleh dan tidak mempengaruhi sahnya korban. Selama sejak awal hewan dan peserta korban sudah jelas pencatatannya. Niki saya korban di sapi A, kemudian misalnya Pak Slamet korban di sapi B. Nah ketika tercampur ternyata saya mendapatkan daging yang dari kelompok B, Pak Slamet dapat yang dari kelompok A, tertukar. Nah seperti itu. Tapi sebelum menyembelih sudah jelas bahwa sapi ini yang korban ini, sapi ini yang korban itu. Adapun nanti pembagiannya menjadi tertukar, nah itu ya tidak masalah. Nah, ini dikarenakan yang menjadi inti di dalam ibadah korban adalah takyim, yaitu penentuan hewan korban saat akad, saat membelinya dan juga saat penyembelihannya. Kemudian niat dari para perkorban, pokoknya aku berkorban sapi atau berkorban kambing. Terus sahnya hewan korban, hewan itu sah untuk dikorbankan dan penyembelihannya dilakukan secara syariat, maka itu korbannya sah. Adapun setelah dipotong-potong, nah, tidak disyaratkan harus tetap bisa dibedakan secara fisik. Karena kalau ini menjadi satu kesulitan, maka ada satu konsep yang harus kita pegang, yaitu apabila sudah sulit dibedakan, maka kembali kepada penentuan awal. Idza ta'adzara at-tamyizu ruji'a ila at-ta'yinil awal. Maksudipun kalau sejak awal sudah jelas sapi A untuk siapa, sapi B untuk siapa, lalu setelah dipotong dagingnya tercampur, maka ibadah korban itu tidak rusak. Bahkan ini ya, dalam praktek panitia korban modern, ini pencampuran daging itu malah kadang dilakukan. Supaya apa? Pemerataan kualitas daging, memudahkan distribusi, menghindari ketimpangan bagian. Yang satu dapat 8 on, yang satu dapat 1 kilo, yang satunya dapat 1,5. Nah, ini jadi repot, ada ketimpangan. Mending dijadikan satu yang jelas, sejak awal sudah jelas sapi ini miliknya siapa, disembelih atas nama orang yang berkorban, nah, pembagiannya bisa dicampur. Kemudian ada lagi pertanyaan, bolehkah korban kambing tapi minta bagian dagingnya sapi? Sering terjadi nggih? Ya, ini masih diperbolehkan. Seseorang yang berkorban kambing itu tetap boleh meminta atau menerima daging sapi korban orang lain selama pemberiannya dilakukan dengan cara yang benar. Misalnya
Anda berkorban 1 kambing, lalu panitia membagikan daging korban lain kepada Anda, maka itu tidak masalah. Karena menerima daging korban dari orang lain hukumnya boleh, maka ia juga boleh menerima daging meskipun dia korbannya kambing. Jangankan orang berkorban, orang nggak berkorban saja menerima daging kambing kan boleh, menerima daging sapi boleh. Orang yang korban kambing menerima daging sapi boleh? Boleh. Iya, plus kambing juga. Nah, pembagiannya ya dia dapat bagian dari kambing yang ia korbankan. Bagian dari kan dia korban kambing. Nah, maka dia mendapatkan bagian dari daging korban kambing tersebut. Banyak sedikitnya, tidak harus sepertiga. Kalau idealnya sepertiga. Tapi kurang dari sepertiga boleh, lebih dari sepertiga boleh. Yang penting untuk distribusi kepada masyarakat cukup dan tidak menimbulkan madharat. Jadi dia mendapatkan misalnya korban kambing dagingnya 9 kilo, maka dia dapat katakanlah 1 kilo kambing, daging kambing. Kalau misalnya mendapatkan sepertiga, berarti dia mendapatkan 3 kilo daging kambing karena dia berkorban kambing. Tapi misalnya saya dapat ini nggak mau, ya karena misalnya nggak doyan daging kambing umpama. Nah terus saya minta daging sapi, ya boleh-boleh saja karena dari orang lain dia memberikan. Jadi seperti orang menukar atau bertukar dari daging korban. Misalkan dia dapat daging kambing dan juga dapat daging sapi, itu juga boleh, ya, diperbolehkan. Ya, itu lain masalah. Dia sudah dapat kemudian diberikan kepada orang lain, boleh. Ya, karena ini daging korban. Yang tidak boleh itu kalau dijual. Nah, itu enggak boleh. Ya. Ya. Jadi yang penting dibedakan bahwa kambing korban yang dikorbankan itu pahala dan ibadah korbannya untuk orang yang berkorban itu sendiri. Sedangkan daging sapi yang diterima statusnya adalah hadiah atau sedekah dari korbannya orang lain. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha wad'imul ba'isal faqir. Makanlah sebagian darinya dan berikanlah kepada orang fakir yang menderita. Nah, ini sebagaimana bahwasanya kita mendapatkan bagian dari daging korban itu tetap diperbolehkan. Kemudian satu pertanyaan lagi tentang upah. Nah, upah itu tidak boleh dibayarkan dengan daging atau kepala atau bagian apapun dari hewan kurban. Kalau memberikan upah, ya upah sebagaimana yang berlaku. Misalkan upah uang atau upah apapun, tapi tidak diambilkan dari daging korban. Jadi kalau sejak awal itu tidak ada akad upah, seperti misalnya di tempat kita, itu kan dilakukan dengan kerja bakti dan tidak ada upah. Nah, maka jangan nanti kalau udah selesai panitia kumpul ya,
Karena nanti ini Anda dapat bagian sebagai anggota masyarakat dan ini bagiannya karena sudah bekerja. Nah itu salah, nggak boleh. Karena itu menjadi upah. Tapi kalau tidak ada akad bahwa memang tidak ada upah, tidak ada pemberian apapun sebagai imbalan dari pekerjaan, kemudian mereka yang bekerja itu diberikan hadiah atau diberikan sedekah, dan itu tidak ada satu ketentuan harus berapa kilo atau ini menjadi satu tradisi, maka itu diperbolehkan karena statusnya sebagai hadiah atau sebagai sedekah. Tapi kalau sebagai upah tidak boleh. Yang menginterogasi sebagai sedekah itu siapa? Pekorban, orang yang berkorban. Orang yang berkorban itu yang dia memberikan sedekah, ya, atau memberikan hadiah. Boleh, iya, ya, itu diperbolehkan, asalkan ada persetujuan dari orang yang berkorban. Karena panitia korban itu mewakili sohibul korban. Jadi panitia itu mewakili sohibul korban. Jangan mentang-mentang dari panitia apa-apa terus sesuai kekuasaannya dari panitia. Bahkan kadang orang yang berkorban itu sampai takut kalau mau minta daging untuk saudaranya, untuk keluarganya. Nah itu nggak boleh. Ya, jadinya itu panitia itu bertindak sebagai wakil dari orang yang berkorban. Jadi antara orang yang berkorban dengan panitia itu harus selalu komunikasi. Nih begitu Bapak Ibu, beberapa pertanyaan yang muncul pada akhir-akhir ini, mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Dan apabila masih ada pertanyaan lagi nanti bisa disampaikan dan insya Allah kita jawab. Ketika kami masih selalu itu waktu ketika kami masih sekolah dasar, SMP itu punya persepsi atau anggapan karena ketika si kurban ini misalnya kambing atau sapi itu nanti itu manfaatnya akan menjadi kendaraan di Siratal Mustaqim bagi para yang korban itu, karena korban dan sebagainya. Kalau pendapat seperti itu bagaimana masalah? Itu hanya satu kiasan saja dan tidak perlu diperdebatkan. Mungkin misalnya numpak kambing apa yo kuat kan gitu. Nek misalnya numpak napa sapi, aku wegah wong ora campur lanang wedok kan gitu. Ya, jadi ini pahala ya, soal pahala keikhlasannya. Nggih, ngoten. Nggih. Nggih, untuk bagian-bagian daging atau hewan korban tidak boleh dijual, ditukar juga enggak boleh. Misalnya kepala, terus kaki, kulit dijual, malah bisa diberikan kambing. Nah itu enggak boleh. Nah terus itu harus diberikan, harus dibagi secara langsung. Nanti kalau udah dibagi, orang yang menerima mau jual boleh karena sudah miliknya dia. Tapi bagi orang yang berkorban mengambil daging atau mengambil bagian tertentu kemudian menjual nggak boleh. Ya. Terus ya
Dikasihkan itu boleh, dikasihkan itu boleh, dikasihkan orang yang fakir miskin boleh. Nah, tapi kalau dijual enggak boleh. Mengatakan kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.